Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Singapura Karawang dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Kami ingin mengulik sejarah Singapura Bangsa. Pertama-tama, nama kampus kami yaitu Unsika atau Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ternyata diambil dari nama Bupati Kabupaten Karawang pertama, yaitu Raden Adipati Singaperbangsa. Dikenal pula dengan sebutan Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung. Kami akan mengulik lebih dalam mengenai sejarah Raden Adipati Singaperbangsa dengan mengunjungi komplek pemakaman yang terletak di Desa Manggung Jaya, Cilamaya Kulon, Karawang. Karawang adalah sebuah daerah tingkat 2 atau daerah kabupaten yang berada di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Kabupaten Karawang yang dikenal subur ini adalah salah satu lumbung padi nasional. Secara resmi, pemerintahan Kabupaten Karawang yang dianggap mandiri mulai berlangsung sejak tahun 1633 sejak dipimpin oleh Raden Singaperbangsa atau Adipati Kertabumi keempat. Menurut sejarah resmi Kabupaten Karawang, Singaperbangsa adalah putra Wiraperbangsa dari Kerajaan Galuh. Singaperbangsa mempunyai garis keturunan dari Prabu Gesan Ulun, penguasa Kerajaan Sumedang Larang. Karawang ini dulunya berada di wilayah Kerajaan Pajajaran, gitu kan? Iya. Yang Siliwangi. Tahun 1579, sekitar begitu abad 15, yang Siliwangi menghilang, kerajaannya pun menghilang, beliau pun menghilang sama prajurit dan pasukannya. Nah, setelah kerajaan Pajajaran hilang, kemudian berdiri lagi ada kerajaan yang didirikan oleh cucunya yang bertahun, yaitu yang Prabu Gesan Ulun, mendirikan kerajaan yaitu namanya Kerajaan Sumedang Larang. Setelah itu dari yang Prabu Gesan Ulun, Kerajaan Sumedang diturunkan lagi kepada anaknya itu Raden Rangga Gempol. Raden Rangga Gempol turunkan meninggal, diturunkan kepada adiknya yaitu Raden Rangga Gede yang ditunjuk oleh raja maka menunjuk putra yang Prabu Gesan Ulun juga dari istri yang lain, itu namanya Rangga Gede. Jadi Sumedang Larang juga Rangga Gede. Pada waktu itu perselisihan antara saudara, berarti anaknya yang Rangga Gempol, berarti alonya Rangga Gempol 2. Harusnya beliau yang jadi raja, bahkan karena kenapa jadi Rangga Gede, ada pamannya. Pada itu kebetulan Kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Sultan Agung Mataram sedang menguasai wilayah-wilayah kerajaan yang kecil, yaitu kerajaan Islam. Dia ingin mendirikan kerajaan Islam. Seluruh kerajaan yang ada di Jawa Timur, sebagian Jawa Timur sudah ditaklukkan, dan seluruh kerajaan di Jawa Tengah sudah semua dilakukan oleh Mataram. Nah, kesininya merembet ke wilayah Jawa Barat, dan mendengar itu Raja Sumedang Larang, yang Prabu Gesan Ulun, yang Prabu Rangga Gempol ya, menghadap ke Raja Mataram karena masih ada kuat kait persaudaraan. Daripada peperangan, lebih baik menghadap untuk menyerahkan diri bersatu tanpa ada peperangan. Maka sebutlah dengan datangnya Raja Sumedang Larang, Rangga Gempol ke Raja Mataram, Sultan Agung, disebut Parahyangan. Jadi sumurah diri. Sumurah diri dengan hati bersih untuk bersatu tanpa ada peperangan antara kerajaan Sumedang dengan Mataram. Nah, jadilah kerajaan Sumedang di bawah naungan Kerajaan Mataram.
Setelah itu ada gejolak keluarga tadi itu, maka Rangga Gempol menyerahkan kepada Rangga Gede, terus kerajaannya dipimpin oleh Rangga Gede, maka ada gejolak keluarga perselisihan dari Rangga Gempol II minta Banten ke Banten, tinggallah perselisihan. Maka dari itu setelah ada pasukan dari Banten mengirim pasukan mengadakan kekacauan di wilayah Karawang pada itu Dodo-Guduk, maka terdengar oleh Raja Mataram, itu Sultan Agung. Dikirimlah pasukan untuk mengamankan wilayah kekuasaan Mataram yang ada sebelah barat, kebetulan diletaknya di Karawang. Pada waktu Karawang belum ada pemerintahan, masih kosong. Setelah itu dikirimlah pasukan yang pertama dari Mataram untuk menghalau kekacauan yang ada sebelah barat wilayah Mataram, dan di sini Karawang. 1.000 pasukan yang dipimpin oleh Eyang Wirasaba dari kerajaan Banyumas kalau nggak salah. Itu Raden Wirasaba, Raden Trenggono. Pada waktu itu pasukan yang 1.000 itu pertama dari perjalanan sebelah selatan dari Mataram, simpan dari Banyumas 300 pasukan untuk menyambungkan nanti mempermudah hubungan dengan kerajaan Mataram. Berjalan lagi sampai di wilayah Subang, di Jateng, ditaruh lagi 400 pasukan. Pasukan yang ditaruh itu semuanya mengolah tanah dan mengolah masyarakat di sana. Artinya untuk memudahkan hubungan lah gitu. Dan 300 dibawa ke Karawang. Setelah menyampai di Karawang, ternyata betul ada pasukan dari Banten menguasai, sedang mengacau di wilayah kekuasaan Sumedang Larang yang di bawah naungan Mataram. Maka pasukan yang tidak yang dipimpin oleh Wirasaba tidak mengadakan gerakan karena itu lebih banyak pasukannya. Berdirilah hanya beliau mendirikan pada itu desa Waring Pitu dan apalah ya, saya lupa ya, ada 3 desa ya. Lama tidak ada kabar berita, pasukan pertama tidak ada kabar hasil dan tidaknya, maka Raja Mataram mengutus kembali pasukan yang kedua, yaitu yang di bawah yang di bawah pimpinan sekarang mengambil dari kerajaan Galuh, itu yang dipimpin oleh Eyang Wiraperbangsa. Eyang Wiraperbangsa dibekali pasukan sebanyak 3.000 pasukan. Datanglah ke Karawang. Setelah nyampe bertemu dengan pasukan yang pertama, yang Wirasaba menyampaikan situasi musuh, ada jumlah sekian, lokasi mana. Barulah setelah diserang, bahkan pasukan dari Banten itu yang melawan meninggal, yang menyerahkan diri selamat. Makalah dana buktinya pimpinan dari prajurit Banten itu berarti dipenggal, kepala dibawa ke Mataram sebagai tanda bukti bahwa keberhasilan yang dipimpin oleh pasukan oleh Wiraperbangsa dari Galuh. Setelah itu Raja Mataram menyatakan bahwa Karawang perlu ada pemerintahan. Dibentuklah Karawang sebagai keadipatian Karawang. Yang ditugaskan yaitu Eyang Wiraperbangsa untuk jadi adipati Karawang pada waktu itu. Namun atas keberhasilan menumpas itu ya, hadiah. Beliau pun diberi hadiah pertama keris Karosinjang namanya, kedua yaitu jabatan keadipatian ini. Namun sebelum melaksanakan tugas, beliau pamit kepada keluarganya, bahkan tinggal di kampungnya di Galuh. Beliau jatuh sakit sampai meninggal. Maka dilanjutkan, Raja menunjuk putranya, yaitu Eyang Singaperbangsa, yang menjadi bupati atau adipati Karawang yang pertama, dengan dibekali pasukan dan warga atau masyarakat ada 10.000 orang.
terdiri dari berbagai kerajaan itu ngambilnya. Ada dari Madura, dari Jogja, Mataram, dari Galuh, dari Cirebon, dari Sumedang Larang, bahkan dari Indramayu, kerajaan-kerajaan yang di Majalengka. Semua kerajaan diambil, disatukan untuk mengisi Karawang pada waktu itu, prajurit dan warganya. Maka yang asal dari kerajaan wilayah selatan, dari Galuh, dari Majalengka, dari Garut, mengisi wilayah sebelah selatan dengan keahlian bercocok tanam dan sebagainya, maka berada di sana. Yang berasal dari kerajaan Jawa Tengah, dari Jawa Timur, warganya mengisi wilayah Karawang sebelah utara pantai, maka bahasanya juga lain, Jawa. Mata pencariannya ke nelayan, ke lautan. Maka suburlah Karawang, mengolah membuat tanah sawah, empang, yang dipimpin oleh yang Singa Perbangsa, Bupati pertama Karawang. Dia adalah putra dari Adipati Kertabumi ketiga yang telah berhasil mengusir Pangeran Nagaragan dari Banten. Nagaragan sebelumnya berusaha menguasai daerah Karawang. Keberhasilan Adipati Kertabumi ketiga ini membuatnya dianugerahi keris yang diberi nama Karo Sinjang dan perintah untuk tetap memegang kekuasaan di Karawang sebagai wakil dari Sultan Agung dari Mataram. Namun tugas itu tidak dapat ditunaikan karena Adipati Kertabumi ketiga meninggal dunia pada saat berada di Galuh. Selanjutnya, melalui piagam pelat kuning kandang sapi gede, Sultan Agung mengangkat Singa Perbangsa sebagai penguasa di Karawang dengan gelar Adipati Kertabumi keempat. Pengangkatan Singa Perbangsa ini dipandang sebagai titik awal lahirnya Kabupaten Karawang dengan Singa Perbangsa sebagai Bupati pertama. Raden Adipati Singa Perbangsa Putrawira Perbangsa dari Galuh yang bergelar Adipati Kertabumi keempat. Pada masa pemerintahan Raden Adipati Singa Perbangsa, pusat pemerintahan Kabupaten Karawang berada di Bunut Kertayasa. Sekarang termasuk wilayah Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Raden Adipati Singa Perbangsa didampingi oleh Arya Wirasaba, yang pada waktu itu oleh VOC disebut Tweede Regen atau Bupati kedua. Sedangkan Singa Perbangsa sendiri disebut Hoofdregen, Bupati utama. Raden Adipati Singa Perbangsa wafat pada tahun 1677. Dimakamkan di Manggung, Ciparage, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, bersama istri dan juga beberapa Bupati Karawang sesudahnya. Hingga kini, makam Raden Singa Perbangsa menjadi salah satu situs bersejarah yang paling banyak diziarahi oleh warga Karawang dan sekitarnya. Tak hanya masyarakat Karawang, situs cagar budaya ini juga banyak dikunjungi para peziarah dari daerah lain. Karena dianggap memiliki banyak karomah, peninggalan Raden Singa Perbangsa berupa sumur tua yang letaknya di belakang makam atau di samping depan musola ini sering didatangi oleh para peziarah. Sebagian peziarah merasa yakin jika asbab dari air sumur keramat Singa Perbangsa tersebut akan bisa membuat enteng jodoh, juga bisa mengobati penyakit dan berbagai masalah lainnya. Tentunya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.